Selamat sore, perkenalkan saya Jesdinu Isang, mahasiswa Stikom Lindo Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah pemrograman deklaratif. Di sini kita akan menyelesaikan ada 5 soal yang perlu kita selesaikan. Di sini kita menggunakan aplikasi Visual Code, maksudnya Visual Prolog. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, untuk penyelesaian soal pertama, di sini ada soal yang pertama, yaitu berdasarkan program prolog pada praktik di modul halaman 40 nomor 1, tuliskan syntax section classes role, syntax goal, dan eksekusi goal. Untuk soalnya, ganti dari data fakta daftar telepon untuk argumen bulan dengan angka untuk mewakili setiap bulan. Misalkan Januari kita ubah menjadi angka 1, Februari 2, dan seterusnya. Sehingga pada predikat konversi bulan menjadi angka dikonversi jadi teks. Misalkan konversi bulan 1 itu berubah menjadi Januari, 2 Februari, dan seterusnya. Jika fakta demikian, maka tambahkan sebuah proses rule untuk predikat menampilkan daftar telepon yang ulang tahun pada bulan ini. Tuliskan syntax section classes rule, syntax goal, dan hasil simpan file capture hasil goal. Oke. Ini adalah perintah soal nomor 1. Jadi untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan virtual prolog. Di mana untuk soalnya itu kita sudah ada codingannya. Di sini codingannya kita ambil dari modul yang sudah dosen kami bagikan, yaitu modul halaman 40. Nah, di sini ada codingannya, ada beberapa codingannya di sini, dan kita ubah, dan untuk kali ini kita sudah ubah sesuai dengan perintah yang diminta. Oke, jadi di sini langsung saja kita lihat untuk hasil goalnya itu seperti apa. Nah, untuk goalnya di sini dia akan menampilkan nama pertama, nama orang pertama, dan juga nama orang kedua yang berulang tahun pada bulan ini. Jadi di sini ada 2 orang. Nama pertama itu Eka dan yang kedua adalah Ardianti. Oke. Di sini kita diminta untuk menekan tombol apa saja. Nah, dan dia akan muncul yes. Oke, ini soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini perintahnya kita disuruh untuk rubah syntax clauses jika perhitungan faktorial dengan batasan 3 dan perulangan 2 untuk menghitung nilai faktorial X dikurang dengan 10. Oke, jadi di sini masih sama seperti soal nomor 1. Di sini berdasarkan contoh dengan modul yang ada yang sudah saya jelaskan tadi. Modul halaman 44. Nah, di sini ada contohnya. Dan di sini sudah ada codingannya. Yang kita rubah. Jadi di sini ada predikat dan clausesnya. Clausesnya itu faktorial 3 dan 2. Untuk Y sama dengan X dikurang 1. Karena faktornya itu X faktor X. Jadi untuk goalnya di sini ada X sama dengan 10. Sesuai dengan soal yang diminta, goalnya itu 10. Jadi coba kita jalani.
Untuk hasilnya X sama dengan 10 dan Y sama dengan 1209,600 dan solusinya dan hanya satu solusi. Oke, ini untuk codingan nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, di sini ada soal nomor 3. Perintahnya berdasarkan bagan yang ada ini, kita disuruh untuk membuat struktur pohon. Yang hasil akhirnya itu menampilkan nama saya, nama keluarga, nama marga keluarga, nama salah satu sahabat, identitas diri, nama ayah, nama ibu, NIM, nilai UTS, dan juga target nilai akhir. Masih sama seperti soal sebelum-sebelumnya. Di sini kita masih menggunakan modul yang sudah ada pada halaman 46 dan 47. Nah, ini contoh codingannya. Jadi di sini kita tinggal ubah saja menjadi soal yang kita sesuai dengan soal yang sudah ada. Nah, ini dia. Jadi di sini kita diminta untuk membuat pohon. Jadi di sini sudah saya masukkan. Di sini ada nama saya Joyce, ada nama teman saya Esther, ada marga saya Bumi Isang, terus saya mahasiswa, ada nama ayah saya, ada nama ibu saya, dan juga ada NIM saya. Jadi nanti hasil goalnya itu akan berbentuk bukan pohon yang dimaksud seperti yang tadi sih, tapi dia bentuknya itu panjang. Jadi coba kita lihat saja hasilnya. Jadi dia hasil akhirnya seperti ini. Jadi di sini ada Joyce Dunu Isang, nama ayah saya itu Osias, ibu saya Lisa, terus ada nama teman saya seorang mahasiswa, NIM saya. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di sini soalnya tuliskan syntax clauses rule jika hasilnya untuk mengurutkan data dari besar ke kecil. Misalkan ABC, hasil goalnya itu CBA. Jadi misalkan 1, 2 sampai 5. Terus hasil goalnya itu harus dibalik dari 5, 4, 3, 2, 1. Di situ suruhannya seperti itu. Jadi coba kita jalankan. Di sini seperti soal-soal sebelumnya. Di sini contohnya itu ada pada modul halaman 48 dan 49. Lumayan panjang si codingannya. Jadi di sini kita tinggal ubah saja. Nah, di sini sudah saya masukkan. Jadi di sini kita masukkan angkanya. Nah, oke, di sini coba kita jalankan. Kita Ctrl G, kita run. Nah, di sini misalkan kita mengetik 1, dia akan mengupdate pohon. Oke, misalkan kita pilih 2. Nah, oke, dia akan muncul seperti ini. Dan ketika kita pilih 7. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 5. Soal terakhir nomor 5. Di sini perintahnya kita disuruh untuk menulis sintak keseluruhan dan hasil goal untuk mencetak elemen list dan juga menghitung elemen list. Jika isi data list berupa 5 nama teman Anda. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi list data dari teman-teman kita ya. Oke. Jadi di sini ada codingannya.
Jadi di sini untuk domainnya di sini ada nama, simbol, umur integer, gender laki-laki atau perempuan. Jadi jenis kelaminnya itu ada laki-laki dan perempuan. Untuk face-nya di sini ada orang, nama, umur dan juga gender. Untuk predikatnya di sini non-determinate cetak. Untuk clauses-nya di sini ada 5 orang. Jadi di sini ada untuk clauses-nya di sini ada 5 orang. Yang pertama di sini ada Yulianto 31 itu umur, dan untuk jenis kelamin sini laki-laki. Terus yang kedua ada Yuliani, umurnya juga 31 perempuan. Jadi nanti untuk hasil cetaknya itu di sini goalnya diminta data orang dan juga jenis kelaminnya itu. Jadi untuk cetakannya di sini akan muncul nama, umur dan juga jenis kelaminnya. Oke, coba kita jalankan saja, kita lihat. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi di sini untuk orang yang pertama ada nama Yulianto, umurnya 31 tahun, gendernya itu laki-laki. Terus yang kedua di sini ada Yuliani, umurnya 31 tahun juga, gendernya itu perempuan. Terus orang yang ketiga di sini ada namanya Surya, umurnya 30 tahun, gendernya laki-laki. Nama yang keempat ada nama Afika, umurnya 20 tahun, gendernya perempuan. Dan terakhir ada nama Caca, umurnya 20 tahun, gendernya perempuan. Oke, saya rasa cukup dari saya. Demikian tutorial codingan dari membuat data-data tersebut yang ada. Di sini agak tidak terlalu susah soalnya sudah ada di modul yang sudah diberikan. Jadi kita tinggal mengubah-ubah saja seperti soal yang diminta. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu.